Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Keesokan harinya, upaya Bijir agar bisa menjadi anggota suku Balak dengan cara berburu kini pun dimulai. Saat ini juga terlihat seperti suatu ritual yang dilakukan oleh seorang saman atau juga bisa disebut dengan seorang dukun yang ada di suku Balak. Saman suku Balak itu bernama Ahiuman. Dia juga merupakan kakek dari Ahun. Ritual yang dia lakukan yaitu dengan mengolesi wajah setiap orang suku Balak yang akan berangkat berburu. Ayan menjelaskan maksud dari ritual itu. Pemburu suku Balak merasa bersalah saat mereka membunuh buruannya. Jadi sebelum mereka melakukan itu, mereka akan mengolesi arang ke wajah mereka. Menurut kepercayaan suku Balak, hal itu bertujuan untuk menyembunyikan diri mereka dari dewa yang mereka takuti. Bijir tidak menyangka ternyata suku Balak juga punya seorang saman, dan seperti yang terlihat, para pemburu sedikit tidak menyukai saman yang ada di depan mereka ini. Itu dikarenakan ritual yang dia berikan seringkali gagal. Alhasil, mereka sama sekali tidak mendapatkan buruan. Menurut Bijir, posisi saman itu sama sekali tidak berguna. Tampaknya tempat ini tidak jauh berbeda dengan tempat lain. Karena Ayan juga tidak akur dengan sang saman, kini Ayan dikerjai olehnya. Entah kenapa kebanyakan dari mereka tidak menyukai saman. Lalu Ayan menyuruh Bijir untuk mengenakan sebuah kalung anjing. Kalung itu bertujuan supaya mereka tidak digigit oleh buruannya. Karena Bijir sudah berada di tempat ini, dia mencoba untuk beradaptasi dengan budaya setempat. Saat mereka akan berangkat berburu, karena Bijir sedang terluka, Ayan menyuruhnya untuk berpegangan pada tubuhnya. Tapi Bijir menolaknya dan bilang jangan mengkhawatirkan hal tersebut. Saat serigala yang mereka tunggangi itu bergerak, Bijir langsung terjatuh. Ayan sudah menduganya. Dengan kondisi Bijir yang seperti itu, fisiknya tidak akan mampu untuk mengikuti gerakan anjing yang mereka tunggangi. Dengan tertawa, Ayan juga mengingatkan Bijir, harusnya Bijir pegangan saja padanya. Bijir akan terus terjatuh jika dia ngotot terus seperti itu. Saat itu, tiba-tiba seseorang sedang menghampiri Bijir. Ternyata Ahun juga ikut dalam perburuan mangsa kali ini. Sepertinya Ahun ingin menyampaikan sesuatu pada Ayan. Dia menyindir perilaku Ayan akhir-akhir ini yang seringkali bermain-main dengan budak barunya. Pada perburuan kali ini, Ahun berkata akan menangkap buruan yang lebih besar dari Ayan. Dengan begitu, perburuan gabungan berikutnya, Ahunlah yang akan menjadi kapten regu berburu. Saat itu, tiba-tiba Ahun menendang kepala Bijir. Bijir pun langsung tersungkur ke tanah. Ahun tidak menyangka Ayan sampai memakaikan kalung anjing pada budak itu. Ahun menanyakan bagaimana cara Ayan menggunakan pria terluka seperti ini sebagai asistennya dalam berburu. Budak seperti ini hanyalah beban. Namun Ayan tidak mempedulikannya. Dia juga melihat ada hal yang lucu saat Ahun menendang Bijir. Ternyata anak panah yang Ahun bawa telah dilucuti oleh Bijir. Walaupun Bijir terluka parah, dia juga harus bisa mengambil keuntungan saat lawan menyerangnya. Bijir mengingatkan Ahun, harusnya dia menjaga senjatanya seperti Ahun menjaga pasangannya, dan sekarang malah membiarkannya direbut. Tentu saja Ahun semakin emosi. Dia pun langsung menyerang Bijir lagi. Ayan pun langsung menahan gerakannya dengan mengunci tangan Ahun menggunakan busur Ayan. Ayan langsung menegaskan bahwa ini adalah budaknya. Ahun tidak boleh seenaknya menghukum budak seseorang. Karena sikap Ahun yang sedikit kekanak-kanakan, dia terus mengatakan bahwa Bijir hanya seorang budak.
Kenapa Ayen sampai membelanya seperti itu? Jangan bilang kalau kau menyukai budak ini. Ayen berkata, dia memang seorang budak. Jika dia melanggar aturan, maka dia memang harus dihukum. Pichir bingung apa yang sedang Ayen lakukan sekarang. Tiba-tiba, Ayen pun dengan keras juga memukul Pichir, sampai Pichir juga memuntahkan banyak darah. Ahun pun sangat terkejut dengan tindakan Ayen. Sepertinya Ayen juga bisa melukai budaknya, bahkan memberikan luka yang lebih parah daripada Ahun. Ayen berkata pada Ahun, "Apa kau puas sekarang? Aku tahu kalau kau kesal karena gagal dalam menangkap gadis sebelumnya. Tapi kalau kau berani melakukan hal itu kepada budakku sekali lagi, maka kau akan kuhajar habis-habisan. Apa kau paham, Ahun?" Dengan Ayen melukai Pichir, sepertinya itu membuat Ahun merasa puas dengan tindakannya. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan perburuannya. Saat itu, Ayen merasa tidak enak pada Pichir karena memberikan luka. Di saat Pichir juga sedang terluka, Ayen terus bertanya pada Pichir bagaimana keadaannya sekarang. Tapi Pichir diam saja. Melihat itu, Ayen langsung mengatakan alasan dia melakukan hal itu dikarenakan Ahun adalah pria yang keras kepala dan picik, dan tadi itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan Ahun tadi. Namun saat itu Pichir terus terdiam. Ayen menanyakan kenapa Pichir tidak menjawabnya. Pichir berkata karena dirinya kesakitan. Mendengar itu, Ayen langsung kaget. Dia langsung memutar tubuhnya untuk menghadap ke arah Pichir. Awalnya dia kira Pichir marah padanya. Ternyata Pichir sedang kesakitan sekarang. Ayen sangat panik bagian mana tubuh Pichir yang sedang sakit sekarang. Ternyata mulut Pichir sulit digunakan untuk berbicara. Pichir bilang hal seperti ini sudah biasa baginya. Tiba-tiba saat itu Ayen langsung mencium Pichir. Setelah Ayen menciumnya, dia jadi malu sendiri. Keadaannya juga semakin canggung. Pichir juga tidak mengerti apa yang dilakukan gadis ini tadi. Apa suku barbarian selalu menjilat luka satu sama lain? Menjilat luka seperti itu sangat berbahaya karena bisa menimbulkan infeksi. Untuk mencairkan suasana, dengan sedikit malu, Ayen bilang bahwa Pichir bisa meminta apapun darinya. Selama Ayen bisa melakukannya, dia akan menuruti apapun keinginan Pichir. Pichir langsung balik bertanya, apa benar apapun boleh kuminta? Ayen bilang tentu saja, suku Balak tidak akan pernah mengingkari janji mereka. Pichir akan menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Ayen semakin gugup melihat Pichir berpikir keras dengan keinginannya. Dengan mukanya semakin memerah, Ayen berpikir dia harus siap jika Pichir meminta sesuatu hal yang tidak terduga, atau mungkin seperti menikahinya. Pichir pun langsung mengatakannya pada Ayen kalau dia bisa minta apapun, maka ini merupakan kesempatan yang bagus. Ayen juga semakin deg-degan dengan apa yang akan Pichir minta. Ternyata Pichir ingin Ayen mengajarinya memanah. Keinginan Pichir itu ternyata tidak sesuai dengan yang Ayen pikirkan. Dengan begitu, besok Ayen akan memberikan latihan spesial pada Pichir.